Oke, melanjutkan dari video yang pertama. Ini misalnya ada 4 responden ini kebetulan ya, sekolahnya ada yang tamat SMP, ada yang tamat perguruan tinggi, ada yang tamat SD, ada yang tamat SMA. Nah, kalau misalnya tamat SMP berarti didami 1 ya. Berarti didami 1 ini kan 1 untuk SD, 0 untuk non SD. Nah, kalau responden 1 tamat SMP didami 1 nilainya berapa? 0 atau 1? Kira-kira 0 nilainya, karena kan dia non SD. SMP itu kan non SD ya. Oke, didami 2 nilainya 1 atau 0? Coba dilihat dami 2. 1 atau 0 nilainya? 1, karena 1 itu sama dengan SMP. Didami 3. Didami 3 nilainya? Wah, misalnya wah. Didami 3 nilainya? Didami 3 nilainya berapa kira-kira? Didami 3 nilainya adalah 0, karena SMP itu kan bukan SMA ya. Oke, kemudian kalau yang perguruan tinggi didami 1 nilainya jelas 0, karena dia tergolong bukan SD. Didami 2 nilainya 0 juga, karena dia bukan lulusan SMP. Didami 3 nilainya ya 0 juga, karena dia bukan lulusan SMA. Jadi responden yang lulusan perguruan tinggi di dami 1 nilainya 0, dami 2 nilainya 0, dami 3 nilainya 0 gitu. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kemudian kalau di sini untuk lulusan SD, di sini jelas 1, di sini 0, di sini 0. Di sini kalau lulusan SMA, di sini 0, di sini 0, di sini 1. Jadi yang perlu Anda perhatikan ini ya tadi ya. Ketika ini adalah respondennya adalah individu lulusan perguruan tinggi. Kalau individu lulusan perguruan tinggi, coba dilihat didami 1, dia bukan tergolong lulusan SD, bukan juga tergolong lulusan SMP, bukan juga tergolong lulusan SMA, karena dia adalah lulusan perguruan tinggi. Paham ya? Itu kalau misalnya pilihannya ada 4. Kalau misalnya loh Bu, kan ada juga pilihannya misalnya SD Bu, misalnya pilihannya SD, SMP, tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMA, tamatan perguruan tinggi. Ada yang juga yang tidak sekolah Bu. Berarti daminya ada berapa? Kalau pilihannya 4 coba Anda lihat. Kalau pilihannya 4 berarti daminya ada 3. Kalau pilihannya 5 berarti daminya ada berapa? Kalau pilihannya 4 daminya ada 3, berarti kalau pilihannya 5 berarti daminya ada 4 ya. Caranya gimana berarti? Misalnya berarti di sini harus ada satu lagi dami 4. Dami 4. Di sini dami 4 berarti misalkan ya, ini misalkan pilihannya seperti ini. Kalau misalnya dami 4, 1 adalah lulusan PT, 0 itu adalah non PT. Nah, berarti kalau misalnya akan seperti ini jadinya ya. Kalau SMP berarti di sini nilainya adalah ya 0. Di sini nilainya, kalau perguruan tinggi 1 ya, di sini nilainya 0, di sini nilainya 0 juga. Kalau dia tidak sekolah, ini kalau tidak sekolah, nggak punya ijazah maksudnya ya. Kalau dia tidak sekolah, nggak punya ijazah, berarti gimana caranya?
Berarti di dummy 1 ya, di dummy 1 dia nilainya tidak sekolah. Di dummy 1 dia tergolong non SD toh, 0 nilainya. Di dummy 2 dia juga tergolong 0. Di dummy 3 dia tergolong 0. Di dummy 4 dia juga tergolong 0 karena dia karena dia bukan tergolong SD, bukan tergolong SMP, bukan tergolong perguruan tinggi juga. Jadi nilainya 0 apa 1? 0. Di setiap dummy dia nilainya 0 ya. Paham maksudnya ya? Itu adalah untuk dummy variabel independen. Jadi pada dummy variabel independen ini ya, pada dummy variabel independen ini Anda bisa menggunakan berbagai pilihan variabel yang harusnya dia sifatnya kualitatif tapi bisa dikuantitatifkan ya. Dia tidak hanya pilihannya tidak harus misalnya 2 ya. Kalau misalnya seperti tingkatan sekolah ini bisa didamikan menjadi beberapa dummy. Kemudian ya, misalnya sekolah ini bisa didamikan menjadi beberapa dummy. Misalnya Anda mau tingkatan umur itu juga bisa. Jadi ini tergantung pilihan Anda akan melakukan regresi dalam bentuk logit menggunakan variabel independen apa gitu ya. Jadi ada banyak pilihannya. Jadi sekarang Anda tidak terbatas lagi regresi harus semua variabel harus punya ukuran. Ada juga variabel yang seharusnya kualitatif, dia bisa dikuantitatifkan dengan bantuan dummy variabel ini tadi. Paham maksudnya ya? Ya, jadi karena sekali lagi karena ini menjelaskan perbedaan, dia akan menjelaskan perbedaannya laki-laki dengan perempuan, perbedaannya SD dengan non SD gimana, perbedaannya SMP dengan non SMP, perbedaannya perguruan tinggi dengan non perguruan tinggi. Nah, itu akan kelihatan bedanya gimana gitu ya. Nah, ini maksudnya ini adalah yang dimaksud dummy menjelaskan perbedaan seperti itu. Paham maksudnya? Oke. Jadi silahkan ketika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup. Bisa ditanyakan di grup ya, di grup kelas. Saya membuka, Anda boleh bertanya kapan saja gitu ya. Boleh bertanya kapan saja dan saya juga insya Allah akan menjawab. Kecuali malam mungkin slow respon ya. Oke, kemudian ini adalah dummy untuk variabel independen. Minggu depan kita akan belajar mengenai dummy variabel dependen. Baik, terima kasih. Mohon maaf ada iklannya karena kerja di rumah. Semoga berkah manfaat ilmunya, semoga dapat dipahami, dapat dimengerti ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.